فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Insyaallah pada pagi hari ini kita bahas tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Insyaallah taala adapun 129 mungkin di pertemuan mendatang karena dua ayat ini 127 sampai 128 saja itu dari halaman 329 sampai 344. Jadi itu hampir 12 halaman ya. Jadi dua ayat itu aja insyaallah di surat Al-Baqarah 127 128. Kita baca terlebih dahulu ayat yang akan dibahas biidznillah taala. Setelah kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Maknanya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun dasar-dasar Baitullah bersama Nabi Ismail. Seraya berdoa, ya Rabb kami, terimalah daripada kami amalan kami. Terimalah amalan kami. Rabbana taqabbal minna. Ya, jadi lafal Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Kayak taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita dan kalian, itu makna taqabbal. Taqabbal ya Karim, terimalah ya Karim, terimalah ya Allah ya Maha Mulia, itu maknanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita setelah beramal misalnya kita semakin berharap supaya amalan tersebut diterima oleh Allah, katakan Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan saya, amalan kami. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, orang yang tunduk patuh kepadamu. Muslimain, muslim di sini artinya mustaslim, yaitu tunduk patuh pada Allah Azza wa Jalla. Wa min dzurriyyatina, dan juga jadikanlah di antara dzurriyyat. Ya, dzurriyyat itu anak cucu kami sebagai muslimatan ummatan muslimatan lak, umat yang tunduk patuh kepadamu. Jadi ini boleh kita minta sama Allah Azza wa Jalla agar orang-orang yang menjadi dzurriyyat kita itu taat pada Allah Azza wa Jalla. Wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tata cara dan tempat-tempat ibadah kami. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, insyaallah kita bahas tafsirnya
Kata Allah Azza wa Jalla, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah itu Ka'bah bersama Nabi Ismail. Didahulukan wa idh yarfa'u Ibrahimu. Didahulukan Nabi Ibrahim dulu, kemudian baru Nabi Ismail. Maksudnya adalah di sini Nabi Ibrahim itu lebih dominan dalam meninggikan dasar-dasar atau pondasi-pondasi Al-Bait. Al-Bait di sini yaitu Ka'bah, rumah Allah Azza wa Jalla yang mulia. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, kata al-qawaid dalam ayat ini merupakan jamak dari kata qaidah yang berarti tiang dan pondasi. Yang namanya membangun itu kan pertama asas. Ya disebut asal. Asal itu asas, ya pondasi, ya. Tapi kemudian ada qaidah. Qaidah. Kalau ini saya lagi duduk. Ini qaid. Ya, sehingga tegak. Maka itu tiang. Nah, dalam ilmu itu ada asas, ada tiang. Ya, ada asas, ada tiang. Asas itu dasar-dasar ilmu. Dan yang tertancap di asas itu sehingga ilmu itu terbangun dengan baik adalah kaidah. Maka ada kaidah, istilah kaidah. Asasnya dalil dan tiangnya kaidah. Nah, dalam ilmu apapun, semua ilmu butuh bukti. Semua ilmu itu butuh bukti. Bahkan yang bukan ilmu melainkan persangkaan saja butuh bukti, apalagi ilmu, karena ilmu itu harus lebih valid, meyakinkan. Adapun dzan, persangkaan, maka dibutuhkan bukti. Mana buktinya? Ternyata buktinya ya tidak terlalu valid, tapi oke, masih bisa diterima. Tapi kalau ilmu itu memang harus butuh bukti, dan bukti itu asas. Dan asas di sini Al-Quran dan As-Sunnah. Asas di sini Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah itulah terlahir kaidah-kaidah. Ya, kaidah ini tiang-tiang. Tiang. Kalau pasak itu apa ya Pak ya? Pasak itu apa? Pasak itu apa? Kalau Indonesia, besar pasak berarti yang? Bukan. Yang kata mereka besar pasak daripada tiang? Boros gitu. Iya, artinya enggak dibutuhkan itu pasak segitunya gitu loh. Ya, taib. Nah, jadi ada orang menuntut ilmu, apapun ilmu itu bukan dasarnya dulu dipelajari, ya. Bukan kaidah-kaidah tiang ilmu yang ditegakkan. Itu nanti gitu. Tetapi yang lebih banyak diperhatikan itu hal-hal yang kecil-kecil. Yang memang penting, cuman itu yang lebih diungkit atau diungkap dibandingkan kaidah atau asasnya. Maka ini besar pasak daripada tiang. Ya mungkin roboh atau tidak, wallahu alam, tetapi ini tidak sama, ya seperti tidak bermanfaat. Orang pun melihat ini aneh, janggal, dan enggak jadi rumah dengan baik sebenarnya. Ya besar pasak daripada tiang. Seperti orang-orang yang mendalami ilmu fikih namun tidak mempelajari asas usul fikih dan tidak mempelajari qawaid fiqhiyah, kaidah fikih. Melainkan mempelajari cabang-cabang saja, setiap permasalahan fikih dipelajarin. Itu orang ini enggak jadi ilmuwan untuk masalah fikih. Karena asas dan juga tiangnya itu tidak dibuat ya dari awal. Juga seluruh dari ilmu, setiap dari kita mesti ada spesialisasi masing-masing ilmunya. Dan pasti di ilmu yang Anda geluti pasti ada asasnya dan ada kaidahnya. Kalau asas dan kaidah ini enggak dipelajari, baik di bangku sekolah atau di kampus perkuliahan, enggak pernah belajar, otodidak aja dan tanpa arahan guru dan semaunya aja beli banyak buku, kemudian pelajari semuanya. Itu enggak jadi. Ketika bicara itu belibet, bingung. Karena apa? Dia enggak punya dasar, dia enggak punya kaidah. Justru sebaliknya, orang-orang yang belajar dari dasar kemudian membangun kaidah dan mempelajarinya, itu yang tertib dan teratur itu. Enak jadi bicara tertib. Ketika ditanya dia bisa menjawab karena semua cabang itu akan kembali ke asas. Iya, dan semua permasalahan juga kembali ke kaidahnya. Jadi enak gitu loh. Ya, seperti itu. Makanya ada ilmu dalam Islam ilmu usul fiqih.
asas. Dan dalam Islam ada ilmu kaidah fiqhiyah. Itu tiang. Orang belajar ilmu usul fikih doang, kaidahnya nggak bisa. Kaidah fikih dipelajari, usul fikih nggak bisa juga. Dua-duanya perlu dipelajari kalau memang kita mau jadi seorang faqih, ahli fikih. Ya begitu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di sini yang maknanya, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu mengenai pembangunan Baitullah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan peninggian pondasi oleh keduanya. Ini ketika Nabi Ismail sudah besar. Nabi Ismail sudah besar. Dan keduanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail berkata, Rabbana taqabbal minna. Ayah dan bapak sama-sama berdoa. Subhanallah. Ini sesuatu hal yang indah kalau antum dan anak antum sama-sama minta sama Allah, apalagi pas umroh bareng, Masya Allah. Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami. Kalimat taqabbal minna, ini seorang nabi loh, bahkan dua orang nabi loh, itu minta sama Allah supaya diterima amalnya. Apakah ada nabi nggak diterima amalnya gitu loh? Diterima, tapi tetap seorang nabi dengan tawadhu'nya dan khawatirnya tidak diterima, minta sama Allah diterima amalnya. Nah, sekarang siapa di antara kita yang merasa khalas ana diterimalah amal ana, kan ana udah ikhlas. Justru ini orang kayak gini nih yang bermasalah. Ya, kata sebagian orang, justru orang yang merasa sudah ikhlas itu yang ada kecacatan di ikhlasnya. Ya, bukan berarti kita itu nggak boleh merasa alhamdulillah bersyukur dengan hidayah dan juga amalan yang berusaha kita ikhlasin. Bukan begitu, tetapi kalau sudah kepedean, jumawa, ujub dengan amalan, maka ini ada kecacatan di niatan atau di hatinya atau di keikhlasannya. Nabi Ibrahim saja khawatir amalnya nggak diterima. Apalagi kita jemaah sekalian. Ya, apalagi kita. Terutama misal bapak-bapak yang udah berusia di atas 50, yang memikirkan sekarang udah gimana supaya selamat di akhirat. Pasti kepikiran, nih amalan saya diterima nggak selama ini gitu loh. Salat saya diterima nggak selama ini? Nabi Ibrahim saja khawatir, apalagi saya gitu kan? Begitu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, kenapa di sini kok ada kaitan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, Pak? Ibu-ibu sekalian, ya Allah terimalah amalan saya, amalan kami. Sesungguhnya Engkau Sami' alim, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ada sir, ada latifah, ada hal lembut yang setiap dari amil dan kita berusaha beramal untuk betul-betul meyakini bahwasanya Allah itu Sami' alim, basir, ya, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha melihat Allah Azza wa Jalla. Dilah Allah Azza wa Jalla. Karena gini, amalan kita baik yang bersifat transitif, yaitu membutuhkan objek manusia atau benda, atau amalan yang intransitif di kesendirian yang tidak membutuhkan objek, kerap kali tidak dihargai manusia, kerap kali tidak dianggap oleh manusia, kerap kali tidak dilihat oleh manusia. Dan manusia seperti kita ini butuh apresiasi, teman. Butuh apresiasi, manusiawi. Apresiasi itu manusiawi. Butuh motivasi. Tidak bisa sendiri. Kita tuh nggak bisa sendiri, Pak. Manusia bagaimanapun nggak bisa sendiri. Ya. Kadang ketika kita sudah melakukan yang terbaik, namun tidak dihargai, ya, bahkan misalnya yang lebih menyakitkan, orang yang kita sayangi misalnya yang paling tidak menghargai misalnya. Ketahuilah Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Kadang kita berusaha untuk mengamalkan hadis 7 golongan yang Allah Ta'ala beri naungan di hari akhir nanti yang tiada naungan kecuali naungan darinya. Di antaranya rajulun anfaqa biyaminihi, yaitu seseorang infak dengan tangan kanannya sampai tangan kiri tidak tahu. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui sedekah dan infaknya. Dan itu merupakan suatu amalan sirri yang membutuhkan modal kesabaran, kadang tingkat tinggi. Kesabaran untuk menahan syahwat dan hawa nafsu agar diketahui oleh orang amalannya ini. Itu butuh kesabaran, Pak. Butuh kesabaran. Ya, makanya jangan dikira bahwasanya orang yang butuh sabar itu cuman orang fakir dan miskin doang. Kadangkala orang kaya itu justru kesabarnya lebih tinggi dan lebih diganjari oleh Allah Azza wa Jalla.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, ya. Itu beliau menjabarkan jawaban dari pertanyaan ainal afdal, ayul afdal, mana yang lebih afdal, ghani syakir atau fakir sabir. Ghani syakir itu orang kaya yang bersyukur atau orang yang fakir, miskin dan sabar. Kalau antum orang kaya, antum akan mengatakan ghani syakir. Kalau antum orang fakir, pasti antum pro langsung fakir sabir. Iya. Gimana? Itu sampai Ibnu Qayyim puluhan halaman itu membahas perselisihan ulama mengenai ini. Para ulama pertama bilang, pendapat pertama, ghani sabir, ghani syakir itu afdal. Dengan dalil yang banyak dalil. Ibnu Qayyim rahimahullah menjamak kitab-kitab dan pemikiran-pemikiran dari para ulama, kemudian digabungkan di sini. Ulama yang mengatakan ghani syakir. Ini dalil-dalilnya banyak. Kemudian beliau menggelontorkan pendapat kedua dan dalil-dalilnya, yaitu sabir, fakir sabir. Orang yang fakir dan bersabar itu lebih afdol. Ada yang mengatakan itu ulama. Jadi fair nih ulama ini dengan ulama itu. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan ulama yang pro dengan ghani syakir itu ulama yang kaya, ya. Yang pro fakir sabir ulama yang miskin. Tapi insyaallah ulama nggak gitulah, ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah beliau pun setelah mengeksploitasi beragam pandangan dan dalil istidlal, maka beliau kemudian mengatakan yang sahih dari semua pendapat adalah yang paling atqa, yang paling bertakwa. Dah, itu final. Antum nggak bakal habis, Pak. Antum ngomong kayak gini, beneran. Kalau antum dalam kondisi kaya ngomong ke orang ghani syakir itu lebih afdol, orang miskin protes. Kalau antum miskin, antum bilang fakir sabir lebih afdol, orang kaya enak aja gitu kan, protes. Kalau antum kaya, antum bilang fakir sabir lebih afdol, ya lucu juga gitu kan. Kalau antum fakir, antum bilang ghani syakir lebih afdol, lucu juga. Maka yang sahih adalah wallahu alam yang atqa, yang paling bertakwa dari semuanya itu. Dah, ya udah, yang paling bertakwa kan yang sabar bagi orang fakir. Yang paling bertakwa adalah yang syakir bagi orang ghani. Gimana? Tetap aja muter-muter. Ya udah, kita jamak semuanya. Maksud dari atqa ini adalah yang paling afdal adalah orang kaya yang bersyukur selagi bersabar. Dan yang juga afdal orang miskin fakir yang bersabar selagi bersyukur. Itu jadi nggak dipisah-pisah. Ini kan permasalahannya adalah ketika sabar dan syukur itu harus dipisah. Nggak boleh terjamak pada satu orang dalam kondisi orang itu. Bisa nggak kita, Pak? Selagi kita mempunyai sesuatu, kita bersyukur tapi bersabar. Bisa. Ini kenapa di sini dikaitkan dengan ini? Innaka antas samiul alim tadi. Antum punya fulus, antum punya kekayaan. Orang kalau kaya untuk infak itu kadang-kadang berat, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu dihadirkan sifat kikir. Iya. Dulu pas miskin itu berjanji nanti saya kalau kaya saya bakal sedekah banyak. Pas kaya, enggak. Kekikirannya perhitungan. Sehingga membutuhkan apa? Membutuhkan hati. Membutuhkan kesabaran dalam berinfak. Infak itu ya bentuk syukur juga, tapi juga membutuhkan kesabaran, Pak. Kadang harus sabar dengan kelakuan objek yang diinfakin. Atau yang dinafkahin. Ya suami kaya, apa-apa udah dikasih ke istri. Tapi istri yang lunjak atau bahkan bilang kamu gak pernah baik sama aku. Itu harus sabar itu. Iya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Misalnya itu, kan butuh sabar itu. Butuh sabar. Kadang butuh sabar dengan tidak mengungkitnya. Ya. Kalau misalnya kita nafkahin atau kita beri infak pada seseorang, dia melengos gitu aja, nggak ada syukron, nggak ada kalam, nggak ada salam, udah ngambil duit kita gitu aja, kan kita rasa ya Allah butuh keikhlasan ini, harus sabar,
Ya, enggak kemudian keluar-keluar di media sosial, saya udah ngasih ini enggak ada terima kasih diri, enggak. Itu malah jadi enggak sabar. Iya. Fakir itu juga butuh syukur. Ya, fakir memang harus sabar. Tetapi orang fakir supaya sabarnya terbalance itu juga butuh syukur. Iya. Kalau kita misalnya dalam keadaan fakir, harus bersabar nih, ya bersabar. Tapi bagaimana supaya kita kuat bersabar? Bersyukur. Loh, kok gitu? Iya, antum bersyukur. Itu satu sisi antum fakir. Tapi sisi lain, antum sudah Allah Ta'ala berikan kenikmatan yang harus antum syukuri. Ya. Dibangunin aja Pak kalau misalnya ini. Ya, kemudian ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui, gitu ya. Jadi saat kita beramal namun tidak dihargai, ada Allah Ta'ala yang Maha mengetahui, ya. Dan yang benar, kata Ibnu Katsir, yang benar bahwa Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi dan mengatakan apa yang akan diterangkan pada pembahasan berikut ini. Mengenai hal ini, Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang akan kita kemukakan di sini, disertai beberapa riwayat yang berkaitan dengannya. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengututurkan, ini yang pernah saya ceritakan pada bulan lalu, tapi kita ulang lebih lengkap lagi insyaallah. Wanita pertama yang membuat ikat pinggang siapa? Ingat gak waktu itu saya cerita? Wanita pertama yang pakai ikat pinggang siapa? Pakai gesper. Ibunya Ismail, bukan ibunya Hajar. Ibunya Hajar jauh lagi, saya nggak tahu siapa itu. Ya Siti Hajar ya, kalau ibunya Hajar ya beda lagi itu. Siti Hajar yaitu ibunya Ismail, Ummu Ismail. Hal itu ia lakukan agar dapat menutupi jejak kakinya dari Sarah. Kenapa kok gitu? Menutupi jejak kakinya dari Sarah. Ingatkan Sarah ini istri pertama Nabi Ibrahim. Dan Siti Hajar itu asalnya ada budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Sarah. Dan Siti Sarah itu melihat suaminya itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Maka Siti Sarah dengan kemuliaan hatinya itu double menghibahkan budak ini yaitu Siti Hajar kepada suaminya dan mengizinkan itu menjadi istrinya. Dua kemuliaan, hibah dan juga ridha. Dan ini betul-betul iman yang tinggi. Ya, iman yang tinggi. Namun ketika ini yang padahal yang ngasih dan ridha siapa? Siti Sarah. Setelah Siti Hajar melahirkan, cemburulah Siti Sarah. Itulah perempuan. Iya. Kemarin sore ridha, paginya murka. Itu perempuan. Kalau laki-laki, kemarin sore dablek, ya sekarang dablek. Ini laki-laki. Tambeng. Ya. Istiqomah dableknya. Gitu. Perempuan berubah-ubah. Laki-laki gitu-gitu aja. Tapi beruntung punya laki-laki yang dablek. Karena kalau punya laki-laki yang nggak dablek, maksudnya mudah terbawa arus, itu nggak bisa jadi pemimpin. Nggak bisa jadi pemimpin. Laki-laki yang mudah terbawa arus, kayak ikut sana sini terombang-ambing, itu nggak bisa jadi pemimpin. Ya, bahkan dikatakan oleh para ulama, pemimpin yang walaupun zalim tapi ada pemimpin itu lebih afdal daripada nggak ada pemimpin. Begitu. Ya begitu. Maka kadang-kadang sebagian perempuan itu bersyukur punya suami dablek, tambeng, keras, mendingan daripada gue janda, mendingan gitu. Karena apa? Mendingan gini dah. Nggak apa-apa dah. Gitu. Karena berharga sekali punya suami itu. Ya, dari istri, ya suami juga harus gitu, berharga punya istri. Walaupun berubah-ubah. Besok warnanya hitam, nanti putih, ntar auranya merah, makin merah, dan seterusnya. Itu beda-beda. Ya nggak apa-apa. Itulah manusia. Ya, Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, itu orang soleh itu. Solehah. Tapi kadangnya berubah-ubah. Yang tadi ini kan beliau yang mengizinkan, beliau yang merelakan, beliau yang mendukung, tapi pada waktu ketika kecemburuan wanita itu datang, maka banyak hal yang berubah. Ya, untuk bapak-bapak lebih paham daripada saya. Ya lebih paham karena namanya udah senior ya gitu. Makanya bapak jenggotnya putih kan karena ini diantaranya. Ya, nah, jadi hal seperti ini, subhanallah, kalau Nabi saja mengalami prahara seperti ini, maka ini pelajaran buat kita umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga termasuk umat Nabi Ibrahim. Kita lebih berhak terhadap Nabi Ibrahim dibandingkan
orang Yahudi Nasara. Benar, kita lebih berhak untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai nabi kita karena beliau Muslim. Kita Muslim, Nasara kafir, Yahudi kafir. Ya. Nggak ada ketoprak, Pak. Tukang apa nih? Belum. Belum jamnya ya. Mungkin belum ngeliat motor Anda tadi di luar. Soalnya Anda pakai motor beda. Kemudian Nabi Ibrahim membawa jadi pakai ikat pinggang, kemudian ada gaun yang diikat di pinggang. Gaunnya diikat di pinggang ke belakang gitu. Sehingga jejak kakinya Siti Sarah itu terhapus oleh kikisan daun itu. Ya. Begitu, oleh hapusan gaun itu. Ya. Karena Siti Sarah ini berazam ini pengen mencincang madunya gitu loh. Iya. Beneran? Iya. Perempuan gitu. Oke, ketika antum misalnya bermadu atau antum ada masalah dan seterusnya itu kadang perempuan nekat untuk melakukan sesuatu yang suatu saat akan menyesali gitu loh. Suatu saat. Tapi kalau Allah jaga, Allah jaga. Ya, apapun ya kita minta penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Ibrahim membawa istrinya dan putranya yaitu Nabi Ismail yang masih disusui. Subhanallah. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim menempatkan keduanya di dekat Baitullah di sisi sebuah pohon besar di atas sumur Zam-Zam. Ketika itu belum sumur. Maksudnya ketika itu nggak ada apa-apa. Flat semuanya itu hanya pasir-pasir aja. Itu di bagian atas Masjidil Haram. Ya. Dan pada saat itu di Makkah tidak ada seorang pun. Nggak ada orang. Nggak ada air. Nggak ada orang, nggak ada air. Beliau meninggalkan keduanya. Setelah meletakkan sebuah kantong yang berisi kurma dan tempat atau wadah dari kulit yang berisi air. Kurma dan air dah itu. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim melangkah pergi. Lalu Hajar pun menyusulnya selai berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada sesuatu pun?" Hajar terus-menerus nanyakan hal itu. Dan Ibrahim tidak menoleh padanya, enggak menjawab. Ini ada pelajaran di sini, seorang suami yang teguh, bapak yang penyayang itu tidak menjawab semua pertanyaan istri. Bukan berarti nggak sayang, Bu ya. Kadang suami tanya, "Kenapa sih Mas kayak gini?" Suami diam aja. "Mas ngomong dong, diam aja suami. Dia ngomong di sini, dia bukan suami biasanya kok diam beda sama perempuan. Perempuan diam karena ngambek, suami diam karena mikir keras. Itu bedanya kan ya Pak ya. Diam gitu, bukan ngambek. Ya. Kalau ngambek, suami ngambek itu biasanya nggak kasih duit biasanya. Nah, suami ngambek itu suami mikir keras, Nabi Ibrahim mikir, diam, tidak mengucapkan kalimat yang justru efeknya lebih buruk. Itu diam Nabi Ibrahim, diam. Ditanya terus oleh Siti Hajar, dirongrong terus, kenapa gitu. Maka Hajar bertanya dengan pertanyaan lainnya. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Barulah Nabi Ibrahim bersuara, iya. Itu. Ini coba dari tadi lihat. Pertanyaan pertama Hajar apa? Pertanyaan bertubi-tubi apa? Apakah engkau akan ninggalin kami di sini? Nggak ada air, nggak ada apa, nggak ada orang. Kamu akan ninggalin dia? Ini pertanyaan tentang keselamatan diri. Yang kedua pertanyaan yang terakhir, apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ini pertanyaan tentang Allah Azza wa Jalla. Ya, apa hikmahnya di sini? Ya. Dan dijawab iya kemudian oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kadang kita hanya cari selamat sendiri atau nyari materi duniawi, ya itu nggak dijawab sama Allah. Dan ketika kita bertanya tentang asma, tentang sifat Allah, tentang keputusan Allah dan seterusnya yang ada kaitan dengan Allah, barulah kemudian Allah membuka jawaban. Kadang-kadang doa kita tentang suatu kemarukan, ketamakan atau materi dunia, kadang-kadang Allah tidak jawab. Namun ketika kita minta sama Allah supaya harta yang kita punya sekarang diberkati oleh Allah, baru Allah jawab. Artinya kerap kali Allah Ta'ala memperkenankan doa kita ketika ada kaitannya dengan keselamatan akhirat, dengan tauhid, begitu. Nah di sini itu di antara pelajaran. Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Iya. Dan ini pertanyaan yang terbit dari qalbunya Siti Hajar karena ya, beliau punya iman.
Dan beliau tahu suami seorang nabi. Maka setelah dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya, Allah yang menyuruh saya melakukan ini. Apa kata Siti Hajar, seorang istri salihah yang menyerahkan diri pada Allah Azza wa Jalla dari segi takdir dan syariat. Idzan, kalau begitu, la yudayyi'una. Allah Ta'ala tidak akan menelantarkan kami. Bukan melantarkan saya saja, tidak akan melantarkan kami, saya dan putra saya. Ini pelajaran yang sangat-sangat besar ya bagi muslimah terutama. Ya. Kita ini hidup atas ke bawah, susah, senang, sulit, mudah dan seterusnya. Semua itu kan takdir kauni dari Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya kita mendapatkan suatu hal yang mungkin tidak menyenangkan, kemudian kita bertanya, bukankah ini memang Allah Ta'ala yang mengutus takdir untuk saya seperti ini? Itu sebenarnya yakin deh, Allah gak bakal nyanyiakan saya. Gak bakal. Iya. Apapun itu Pak. Baik antum mendapatkan suatu beban, atau antum kehilangan suatu yang antum cintai. Kalau antum sudah berjuang dan ternyata terbebani, atau ada beban baru, atau kehilangan yang tercinta. Kalau memang udah ini memang dari Allah, maka ketahuilah Allah tugaskan antum untuk menghadapinya dan tidak akan Allah Ta'ala sia-siakan antum. Itu yakin banget itu. Beneran yakin banget. Ya. Punya anak misalnya, ada hari Jumat 2 pekan lalu, ada salah satu teman lah, seorang Ustaz Said namanya, rahimahullah. Beliau mengidap penyakit sejak lama. Termasuk wafat usia muda lah, belum sampai 50 atau baru 40 sekian. Ya, beliau di Depok tinggalnya dan termasuk orang di As-Safa, orang As-Safa Lenteng Agung. Nah itu rahimahullah, beliau sudah lama sakit. Rahimahullah. Ana pas banget ketika itu tidak ada jadwal khutbah Jumat. Ya. Dan pas banget di pagi hari itu wafat beliau rahimahullah. Dan hari Kamis ajaibnya, hari Kamisnya itu ana ada undangan kajian di Depok, enggak jauh dari daerah beliau. Dan pas ana tanya panitia, ternyata beliau akan disolatkan di Masjid Imam Syafi'i Depok, ya. Masjid Syekh Ahmad Depok. Alhamdulillah. Akhirnya ana sempatin sholat jenazah, mensolati beliau walaupun tidak sempat untuk ikut pemakaman karena lumayan jauh di Cipayung Depok, di Tapos. Jadi ana harus pulang kan ke Bekasi. Aku berpikir ya subhanallah, beliau dengan kesabarannya, ya, ketika anu WhatsApp kapan tahu itu berapa kali beliau sedang sakit, anu doakan semoga sembuh saat dan seterusnya. Terakhir ketemu beliau itu Februari sebelum pemilu itu, kita diskusi soal pemilu dan semisalnya. Beliau punya ini kok biografi beliau, tapi enggak ibroh aja. Punya istri 2. Yang pertama tidak memiliki anak. Dan mungkin dengan sebab itu maka beliau pun kemudian diizinkan untuk menikah dengan yang kedua. Dan yang kedua ini janda. Beliau membantu janda punya 2 anak. Dan ini salah satu kemuliaan sebagian asatidzah dan juga sebagian ikhwan yang bukan hanya hawa nafsu tetapi membantu, ya. Karena seandainya seorang perempuan di posisi janda ini yang memiliki anak yang harus dinafkahi itu berat sekali. Sendiri gitu, nggak ada suami dan keluarga mungkin nggak peduli, itu berat sekali. Maka dibantu. Kemudian menikah, beranak di situ, punya anak, 2 anaknya. Dan qadarullah kemarin wafat dalam keadaan istrinya ini sedang hamil 6 bulan kembar. Iya, subhanallah. Tapi inilah amanah Allah itu, yang mana kita mungkin, wah kalau saya mah berat itu, ya emang berat. Mana ada yang nggak berat, hidup ini semua berat. Kalau misalnya kita nggak kembali ke Allah, berat semuanya.
Semua yang tidak kembali ke Allah itu berat. Tapi semua yang diserahkan pada Allah, tawakal sama Allah, Allah mudahkan urusannya. Karena yang memberatkan itu kan karena jauh dari Allah gitu loh. Dan yang memudahkan itu karena dekat sama Allah. Semua kisah-kisah beratnya para aulia, para nabi, para salihin, bagi kita berat. Tapi ketika mereka menjalani, itu ternyata mereka enak-enakan hidupnya, enak nikmat, karena dekat sama Allah. Antum mendengar kisah apapun, seburuk apapun, sengeri apapun, sedahsyat apapun, kalau orang yang dikisah itu kembali ke Allah, antum yakinlah orang itu pasti mengalami keringanan dan keindahan hidup. Ya. Nah, sekarang ya qadar Allah yaitu menanggung dalam keadaan hamil. Bayangkan hamil 6 bulan, kembar, dan ada anak 4 sekarang. Anak 4. Ya. Itu masih syukur ada yang menafkahi, alhamdulillah. Ya. Ya kalau kita pikir, subhanallah, berat, masya Allah. Ya. Tetapi apapun beratnya masalah manusia itu, dia adalah person yang Allah pilih untuk menghadapi itu, gitu loh. Bukan orang lain. Apapun permasalahan yang berat di hidup ini, kitalah person yang Allah Ta'ala takdirkan pilih untuk menghadapi. Bukan kitalah person yang Allah pilih untuk kita kabur darinya. Bukan. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Kalau memang ini adalah keputusan Allah, Allah Ta'ala tidak akan menelantarkan kami. Ini yang kadang-kadang manusia itu nggak terima dengan takdir Allah. Nggak terima dengan keputusan Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian perempuan nggak terima dengan keputusan suaminya. Atau misalnya istrinya punya kekurangan nggak terima. Ya, sehingga dengan mudah diceraikan. Padahal sebenarnya kalau langgeng bersama itu sebenarnya baik semuanya insya Allah. Tapi karena kurang ke Allah. Ya. Begitu. Ini pelajaran Siti Hajar ini, perempuan tangguh itu bukan yang bisa masak semua masakan. Tapi perempuan tangguh itu seperti Siti Hajar. Semua masakan bisa masak, alhamdulillah. Tapi apalah artinya semua masakan kalau tanpa ketakwaan? Ya begitu. Selanjutnya Hajar pun kembali ke pohon itu. Dan Nabi Ibrahim AS pun terus berjalan hingga sampai di sebuah bukit. Ketika sampai di sebuah bukit, di mana nggak ada siapapun yang melihat, maka beliau menghadapkan wajahnya ke Baitullah, Ka'bah. Ketika itu Ka'bah juga pasti belum Ka'bah seperti sekarang. Enggak, bukan berupa rumah atau bentuk, belum. Ya, tapi sudah ada pondasinya. Cuman belum ditinggikan. Nanti ditinggikan ketika Nabi Ismail sudah besar. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail. Lalu berdoa dengan beberapa doa. Seraya mengangkat kedua tangannya. Maka disunnahkan memang dari zaman Nabi Ibrahim, doa itu angkat kedua tangan. Ya, jadi ada namanya doa angkat kedua tangan. Yang lebih sahih kayak gini. Digabungkan lebih sahih. Digabungkan lebih sahih. Bebas mau kayak gini, mau angkat dikit. Dan kalau misal udah sampai kayak gini, atau kayak gini, atau gini, ini namanya ibtihal. Ini namanya ibtihal namanya. Bukan hujan, bukan. Istisqa itu minta hujan. Tapi ibtihal itu adalah berdoa dengan sungguh-sungguh sampai betul-betul tangannya ke atas. Ini doa yang darurat. Doa yang darurat. Ya. Maksudnya antum sudah betul-betul di ujung tanduk gitu loh. Ya, ya Allah maafkan saya, ya Allah berikan saya, itu udah darurat. Adapun kalau ibtihal untuk hal-hal yang sebenarnya tidak darurat seperti antum lepas sendalnya putus, kemudian ya Allah minta ya antum ya bagus sih antum serahkan diri pada Allah, tapi kan enggak sebegitunya gitu loh. Ada yang lebih penting daripada sendal antum gitu loh. Ya begitu. Ya, jadi beliau mengangkat tangannya tapi tidak sampai ibtihal ya. Dan berdoa ya dengan doa yang ada di akhir surat Ibrahim alaihissalam. Lalu Hajar menyusui Ismail dan meminum dari air tersebut. Dan ketika air yang di dalam kantong itu sudah habis, ia pun merasa kehausan. Demikian pula putranya. Itu. Lah kalau ibu yang menyusui itu minum air sedikit kemudian makan sedikit, ya kan efeknya juga anak gitu kan. Maka dilihatnya putranya merengek-rengek kehausan. Subhanallah, gimana seorang ibu ya. Ini kalau zaman sekarang ada kisah kayak gini, itu gugat cerai itu langsung itu ke pengadilan itu. Mertuanya langsung telepon, kamu punya suami gitu amat gitu.
di padang pasir gitu. Kalau sekarang, ya. Kemudian ia pergi karena tidak tega melihatnya. Ibunya yaitu Siti Hajar pergi ninggalin anaknya karena nggak tega. Kadang seorang ibu begitu, meninggalkan anak bukan karena emang pengen ninggalin, cuman nggak tega ngeliat anak sengsara. Harus tenang dulu gitu loh. Dia pengen menenangkan diri dulu. Seorang ibu tuh sangat tidak tega ngelihat putranya apalagi masih bayi itu nangis-nangis sengsara. Ya, ini juga kalau misalnya zaman sekarang mungkin mertuanya itu ngeliat kamu punya istri gitu banget itu anak ditinggalin gitu. Ya, makanya mertua kadang-kadang jadi abu atau umu julid ya dikit-dikit ngomentarin mantunya dan seterusnya. Jangan. Ya. Selanjutnya ia menemukan Safa. Ada bukit Safa, nanti Marwah gitu, Safa, bukit Safa. Gunung yang paling dekat dengan Ka'bah ketika itu. Di Makkah. Ya. Maka ia pun berdiri di atas Safa, di situ berdiri. Berdiri terus menghadap ke lembah sambil melihat-lihat ada orang enggak gitu. Tapi enggak ada melihat seorang pun. Dan si Nabi Ismail kecil, bayi itu masih di bawah pohon jauh sana. Beliau di sofa, ibunya itu nyari ada orang enggak. Setelah itu ia turun dari sofa, kan kalau kita ke umrah itu kan sofa turun hingga sampai ke lembah, dia ngangkat ujung bajunya dan berusaha keras seperti orang yang berjuang mati-matian hingga berhasil melewati lembah, agak naik sedikit Marwah gitu loh. Kan kalau misalnya kita sa'i di sofa antara sofa dan Marwah kan sofa agak tinggian tuh. Kan setelah kita tawaf, sholat di belakang makam Ibrahim, yaitu tempat berdiri Ibrahim, kemudian kan kita naik tuh. Naik ke Bukit Safa, doa di situ. Jadi seperti seolah-olah Siti Hajar yang diam dulu di sofa, ngeliat gini. Tapi kalau kita disyaratkan doa, jangan ke Bukit Safa. Orang banyak bro, ngapain antum kayak gitu, ngeker-ngeker ngapain? Bukan itu yang disyaratkan, itu cukup Siti Hajar aja. Kita disyaratkan doa, ya 3 doa, 3 zikir, 2 doa dan semisalnya, ya. Kemudian kan turun gitu kan. Nah, turun tapi kan kalau di sekarang ada lampu hijau itu sekian puluh meter mungkin atau 100 meter lebih itu harwalah yaitu berlari kecil. Berlari kecil jangan berlari ini. Kadang kita ngeliat balapan itu berapa orang gitu balapan. Lari kecil aja. Yang laki-laki terutama ya, yang mampu gitu. Nah, terus habis itu kita kan udah agak ke bawahan tuh, turun ke bawah dikit gitu. Terus naik, ada Bukit Marwah. Lah yang lebih pendek sedikit ya. Nah itu kalau sekarang kan dingin itu tempat. Kalau sekarang AC-nya full AC, enak gitu loh. Sekeringet-keringetnya kita tetap ada hawa dingin, nanti kipas di beberapa tempat kena enak. Terus kemudian dari pihak DKM Masjidil Haram itu kan ngasih parfum. Kadang aromanya enak tuh. Semi kayak bakarat tapi oud juga gitu ada. Ya, enak gitu. Jadi enak ada air zam-zam persediaan. Kalau dulu kan nggak gitu. Boro-boro ada AC. Ya. Zam-zam belum ada itu. Jadi bolak-balik tuh. Ya, kemudian ke Marwah. Kemudian berdiri di atas Marwah sembari melihat-lihat gitu. Ya boleh berdoa di situ kalau kita ke Marwah itu. Apakah ada orang? Nggak ada. Gitu terus sampai 7 kali yang terakhir di Marwah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Falidzalika sa'an nasu bainahuma." Karena hal inilah orang-orang sekarang melakukan sa'i di antara keduanya Safa Marwah. Maka kalau kita sa'i itu sebenarnya kita sedang mengenang bagaimana perjuangan Siti Hajar. Kita melakukan apa yang diperbuat oleh seorang ibu yang merupakan istri dari seorang nabi dan seorang ibu dari seorang anak yang akan menjadi nabi. Subhanallah. Tapi bukan berarti kalau udah sa'i ibu-ibu, wah saya ini kayak suami saya nabi, nanti anak saya jadi nabi. Enggak lah, ya udah enggak ada lagi nabi sekarang. Ketika mendekati Marwah, Siti Hajar mendengar suara. Ya belum kata, diam gitu. Ngomong sendiri. Iya, maksudnya ditujukan ke diri sendiri. Kadang orang gitu tuh, ketika lagi mencari sesuatu, apa tuh ya? Ngomong sama diri sendiri gitu. Ya begitulah orang kalau nggak punya teman ketika itu kadang bicara dengan diri sendiri untuk meyakinkan atau untuk lebih muntabih, lebih memperhatikan. Kemudian dia berusaha mendengar lagi hingga ia pun mendengarnya. Lalu dia berkata Siti Hajar, ada suara orang nih, engkau telah memperdengarkan, suaramu kedengeran, kata Siti Hajar.
Suaramu kedengeran. Apakah engkau bisa nolong? Tapi nyari. Ya kayak orang gimana? Nyari orang nggak ada. Tapi kedengaran suara. Ada suara. Iya, saya tahu kamu ada di situ. Kamu bisa nolong saya nggak gitu? Tapi nggak tahu di mana orangnya nih. Tapi ada suaranya. Maka tiba-tiba ia mendapatkan malaikat di tempat sumber air Zam-Zam. Dan malaikat itu sedang menggali tanah dengan tumitnya. Ya, dalam riwayat lain dengan sayapnya sehingga muncullah air. Ya, sehingga muncullah air. Selanjutnya selanjutnya Siti Hajar pun membendung air dengan tangannya seperti ini, diciduk, dimasukkan air itu ke tempatnya, ke apa tuh yang dikasih Nabi Ibrahim, wadah berisikan air dulunya. Ya geriba gitu, masukin gitu, pakai tangannya gini, ya. Dan air itu terus mengalir deras. Sehingga setelah ia menciduknya, jadi berkah gitu, setelah itu mengalir terus habis itu. Ibnu Abbas mengatakan Nabi SAW bersabda, Yarhamullahu umma Ismail. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada Siti Hajar, ibu Ismail. Lau tarakat Zamzam, lakanat Zamzam ainan ma'ina. Seandainya ia tidak menciduk air, niscaya Zamzam menjadi mata air yang mengalir, yaitu melimpah, sangat terlalu melimpah. Tapi karena dipakai oleh beliau, maka tidak semelimpah itu, tapi mencukupi. Maka kemudian yaitu Siti Hajar meminum air itu dan menyusui anaknya. Berkah banget itu air, ya. Lalu malaikat berkata kepadanya, janganlah engkau khawatir akan disia-siakan. Karena di sini terdapat sebuah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan bapaknya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan penduduknya. Maksudnya, menelantarkan ahlullah, menelantarkan pengikut Allah, menelantarkan penduduk Mekah. Insya Allah nggak bakal ditelantarkan. Nah, di sini pelajaran besar sekali jemaah sekalian. Ya, subhanallah. Ya, besar. Dan ini untuk siapapun dari kita yang memiliki ujian, terbebani akan sesuatu atau kehilangan sesuatu, coba kiblatkan pemahaman kita ke sini dulu. Kita akan mendapatkan kisah ini, kisah dari dulu sampai sekarang sama aja kisahnya. Tapi ibrohnya itu sebenarnya untuk semua orang. Semua orang yang sedang diuji itu ibrohnya di sini. Di antaranya banyak sekali sebenarnya. Ya, lihat bagaimana Siti Hajar ikhtiar. Maka kita ketika lagi ujian perlu ikhtiar, usaha. Dan ternyata belum tentu jawaban dari Allah itu sesuai dengan hasil ikhtiar kita. Coba sekarang Siti Hajar bolak-balik, ada nggak gunanya untuk mengeluarkan Zam-Zam? Nggak ada. Apakah karena bolak-balik kemudian Zam-Zam muncrat gitu? Enggak, bukan itu. Tapi Allah kadang jawab doa kita, harapan kita bukan dari ikhtiar kita, tapi dari arah lain yang tidak disangkakan. Inilah yang disebut kemahalembutan Allah Azza wa Jalla. Gitu. Iya. Karena misalnya Bapak nih, zaman-zaman ketika lagi nggak punya uang, sementara tuntutan SPP anak ini itu harus bayar ini bayar itu besar. Subhanallah, dari mana ini ya Allah? Tawakal Allah. Kemudian Bapak ikhtiar jualan apa? Jualan misalnya es doger misalnya, misal saja ya, misal. Tapi nggak laku. Terus pulang dengan lesu gitu, gimana nanti ini sama istri nanti nggak laku, misal saja. Tiba-tiba kemudian ada orang jatuh, antum tolong. Ternyata dia merasa antum selamatkan dia, akhirnya dia kasih hadiah sekian banyak hadiah. Itu kayak gitu tuh. Coba Pak, kalau diingat-ingat pasti Anda yakin pernah di kehidupan kita seperti itu. Kita udah kesusahan, berusaha, ternyata jawaban Allah bukan dari usaha kita. Tapi usaha ini ada pahalanya di akhirat. Ya, ternyata Allah kasih jawabannya dari sisi lain. Itu kan lebih indah, Pak. Lebih indah, ya, gitu. Bukan berarti Siti Hajar sia-sia dalam melakukan ini. Enggak sia-sia. Tetap pahala buat beliau. Bahkan sampai jadi legenda dan diikuti oleh kita ketika sa'i. Tapi lihat jawaban Allah Azza wa Jalla. Dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Subhanallah. Ya. Dan itu merupakan bentuk perlindungan. Jadi lihat. Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Sarah di Palestina. Baitul Maqdis. Rumah suci. Ya. Kemudian Siti Hajar di Mekah. Emang seorang mantan budak
yang ibu kita juga, Siti Hajar, emang pernah diajarin dulunya bahwa saya itu Mekah nanti jadi rumah Allah? Nggak tahu apa-apa tentang itu. Nggak tahu apa-apa beliau tentang itu. Kadang Allah Ta'ala akan menempatkan kita di suatu tempat yang mulia, yang zahirnya awalnya itu ujian yang sangat berat dan penghinaan atau kehilangan. Tapi di situ justru Allah tempatkan kita di tempat yang lebih baik. Gitu. Begitu pula ibu-ibu sekalian, ya. Kalau misalnya menemukan mungkin suaminya kok kayak gini, boleh jadi itulah makom Anda di surga Anda. Disitulah ujian Anda di surga Anda, buat surga Anda. Gitu. Jangan kita suudzon sama Allah. Ya Allah, kok saya udah doa tapi engkau beri saya suami kayak gini. Subhanallah. Dikasih kayak gitu. Dulu pas awal-awal romantis banget, sekarang kayak gitu. Ya, enggak. Ini makom makom Anda. Makom di sini itu posisi Anda, derajat Anda di sini. Derajat Anda adalah di ujian Anda. Derajat Anda adalah di kesabaran Anda. Itulah yang diyakini oleh Siti Hajar. Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan kami. Percaya sama Allah, ternyata benar. Kalau kita husnuzan sama Allah, ternyata Allah posisikan kita di ujian ini ternyata lebih afdol posisi kita segini daripada kita kayak dulu-dulu juga. Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Itu kalau kita husnuzon sama Allah. Kalau kita suudzon sama Allah, enggak ada jadi-jadinya. Buruk terus jadinya ya. Begitu ya jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kemudian akhirnya sang bayi yaitu Nabi Ismail pun tumbuh besar, belajar bahasa Arab dari kalangan Jurhum. Orang-orang Jurhum. Ini kisah ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan panjang ya, tapi mungkin tidak perlu diulang, dan memang kalau dipanjangkan lagi ini banyak sekali sebenarnya pembahasan tentang masalah pembangunan Ka'bah. Ya ala kulli hal doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam dijawab oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah supaya menjadikan dia dan putranya Nabi Ismail dan juga keturunannya Nabi Ismail dan juga keturunan Nabi Ibrahim seterusnya itu orang yang muslim, yang tunduk patuh pada Allah, dan juga wa arina manasikana, minta petunjuk sama Allah bagaimana cara beribadah, wa tub alaina, yaitu menerima taubat dari Allah Azza wa Jalla, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Dan sandingan tawab dan juga rahim menunjukkan bahwasanya orang kalau diterima taubatnya dia akan disayang oleh Allah. Dan di antara bentuk sayang oleh Allah kadang-kadang adalah diuji. Jadi habis orang taubat, diterima taubatnya, tapi habis itu diuji oleh Allah. Itu sayang Allah. Iya. Jadi setelah taubat tuh hati tuh lebih tenang, tapi ujian datang gitu loh. Ini yang menjadi jawaban untuk orang-orang yang hijrah ke manhaj salaf. Namun setelah hijrah kok makin sulit urusan. Sebenarnya makin sulit itu urusan keduniaan Anda. Ketika hati Anda ke akhirat, ke Allah Azza wa Jalla, maka yang sulit ini dihusnudzonkan merupakan bentuk peningkatan derajat di sisi Allah dan juga penambahan pahala, penghapusan dosa. Gitu. Dan akan ada nanti Allah Ta'ala jawab dengan yang terbaik. Ya, karena sebagian dari orang yang baru kenal manhaj salaf itu kadang-kadang apa? Komplain. Kok saya setelah jadi ahlus sunnah kok malah jadi banyak rintangan ya? Godaannya banyak ya? Apa emang kayak gini? Apa gimana ya? Apa saya yang salah? Apa emang ini manhaj yang salah? Enggak ada yang salah. Emang polanya begini. Polanya begini. Ya. Kalau memang mau Allah muliakan ya diuji. Iya. Antum mau sekolah enggak? Maksudnya ketika orang pengen mau naik kelas gitu, ya diuji. Iya. Atau mau naik kelas enggak? Enggak, Anda udah lulus kuliah. Enggak, maksud Anda di sini kelas apa? Yaitu ke tingkat derajat di sisi Allah. Pengen lah. Ya diuji lah. Diuji. Tapi saya pengen naik kelas tapi enggak mau pakai ujian. Wah, berarti harus pakai orang dalam. Masalahnya kita enggak punya orang dalam di akhirat gitu kan? Gitu masalahnya. Harus diuji, semua diuji. Nabi aja apa sih yang kurang dari seorang nabi gitu loh. Nabi aja diuji, bahkan lebih berat ujiannya karena Allah cinta gitu loh.
Maka kalau kita hijrah, ini kasih tahu nih ke orang-orang yang mau ke manhaj salaf. Kalau antum mau hijrah terus antum pengen semua enak, settled dan gak ada ujian, ya kematian mungkin lebih baik kali ya. Jadi gak ada kayak gitu, ya. Iya, pengen jadi kayak Ustadz Fulan karena saya pengen kayak Ustadz Fulan itu. Dia kayaknya ilmu banyak, jenggotnya lebat dan seterusnya. Itu tuh ujiannya banyak tuh Ustadz Fulan bisa kayak gitu. Ya, orang nggak bakal bisa sukses dari direktur tiba-tiba kecuali warisan ya. Dari orang tuanya mungkin. Itu pun kalau warisan kalau nggak belajar nggak diuji dulu, ya hancur itu perusahaan sebagaimana yang banyak terjadi. Begitu. Itu dunia loh padahal, ya. Taib, begitu para jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, bapak ibu kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Banyak-banyak nih ceritain ke keluarga kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, supaya istri-istri kita gitu lebih sabar. Supaya kita juga teguh seperti Nabi Ibrahim. Ujiannya banyak Nabi Ibrahim, ya. Kehilangan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang diharapkan datang habis itu hilang. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang bapak. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu nih, Allah kasih, tapi sejenak habis itu hilang. Itu Nabi Ibrahim kayak gitu. Belajarlah dari Nabi Ibrahim. Yakinlah suatu saat akan ketemu lagi, gitu. Akan ketemu juga, insya Allah. Ya begitu.